Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiansa Bagus Sunardi dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan membahas jurnal mengenai korosi pada industri otomotif dan pembangkit listrik termal. Abstrak. Korosi menyeratkan kerusakan atau pembongkaran jaringan hidup yang tidak dapat diperbaiki atau bahan karena reaksi elektrokimia. Sektor otomotif agak lincah dan menimbulkan korosi logam pada bagian otomotif karena jumlah polusi yang tinggi yang dihasilkan dan karena garam leaching. Di pembangkit listrik, korosi adalah agen utama yang mengarah ke waktu henti yang mahal dan kritis. Sirkuit uap air dalam fosil dan pembangkit listrik tenaga nuklir secara inheren atau melekat rentan terhadap korosi, karena komponen logam terus-menerus bersentuhan dengan air. Nah, jurnal ini memberikan gambaran umum jenis korosi yang berbeda di industri otomotif dan pembangkit listrik termal, penyebab, dan langkah-langkah untuk mencegahnya. Pendahuluan. Korosi adalah reaksi antarmuka yang tidak dapat diubah dari bahan seperti logam, keramik, dan polimer dengan milik lingkungan yang menghasilkan konsumsinya atau pengubaran menjadi komponen material komponen lingkungan. Society of Automotive Engineers atau SIE telah memprediksi bahwa tingkat di mana lapisan berkarat sekitar 8,5 meter mikro per tahun. Di tengah-tengah langkah keamanan seperti keberadaan dari sabuk pengaman, airbag, dan peredam, tidak boleh diabaikan bahwa baja merupakan lebih dari 50% dari total rata-rata mobil secara global. Baja ini harus diawasi secara teratur untuk menghindari kendaraan dari terkorosi dan berkarat yang tentu akan mempengaruhi keselamatan kendaraan dan meningkatkan risiko hidup. Pembangkit listrik termal memiliki komponen yang beroperasi pada tekanan dan suhu yang berbeda, seperti boiler drum baja, turbin, pipa, dan sebagainya. Korosi di pembangkit listrik termal menimbulkan bahaya keselamatan yang mungkin berakibat fatal jika pekerja terkena uap panas, gas, abu, atau bahan radioaktif dari komponen bocor atau kegagalan pengelasan. Tipe korosi. 1. Korosi seragam. Korosi seragam adalah variasi korosi yang paling umum seperti berkarat zat besi. Logam dan paduan lain juga mengikat secara seragam seperti aluminium, tembaga, kuningan, dan magnesium. Penggunaan lebih banyak logam tahan korosi untuk lingkungan tertentu dan mengadopsi langkah-langkah perlindungan permukaan yang sesuai seperti lukisan, lapisan, kelongsong, dan perlindungan katodik umumnya digunakan untuk mencegah logam dari korosi yang seragam. 2. Korosi erosi. Korosi erosi adalah penurunan logam dan paduan karena pergerakan relatif antara permukaan dan cairan korosif. Jenis korosi ini ditandai oleh alur dan pola permukaan yang memiliki arah. Contoh khasnya seperti impler pompa paduan stainless dan dinding tabung kondensor. Korosi erosi dapat akibat pelampiasan kecepatan tinggi terjadi pada tabung kondensor uap, siklon, dan bilah turbin uap. 3. Korosi. Korosi galvanik dapat terjadi dalam paduan multiphase, seperti tembaga yang mengandung endapan dalam paduan aluminium, kotoran seperti besi dan tembaga dalam seng logam. Korosi galvanik dapat digunakan secara menguntungkan untuk melindungi logam katodik dari korosi. 4. Korosi celah. Logam yang membentuk film oksida pasif pada permukaannya untuk ketahanan korosi sangat rentan terhadap korosi celah, misalnya baja tahan karat dan paduan aluminium. Logam yang berbeda dalam kontak dapat memperburuk serangan korosi celah karena korosi galvanik juga dapat menambah masalah. 5. Korosi tegangan. Stress corrosion cracking atau SCC mengacu pada kegagalan di bawah kehadiran simultan dari media korosif dan tegangan tarik. Variabel utama yang mempengaruhi SCC termasuk komponen larutan, komposisi, dan struktur logam atau paduan, tegangan, dan suhu. Korosi pada industri otomotif. 1. Korosi pada sistem pendingin. Sistem pendingin mesin pembakaran mobil terdiri dari beberapa komponen, dibangun dari beberapa logam, seperti radiator yang terbuat dari tembaga atau aluminium, perunggu dan motor terbuat dari baja,
besi cor, atau aluminium. Sebagian besar mobil modern dengan mesin blok besi dan kepala silinder aluminium membutuhkan inhibitor yang dimasukkan ke dalam air pendingin untuk mencegah korosi dalam sistem pendingin. 2. Korosi pada pipa knalpot dan baterai. Pipa knalpot yang terbuat dari stainless steel tebal 0,6 sampai 0,8 mm memiliki resistensi yang lebih baik terhadap korosi kimia pada suhu tinggi. Itulah sebabnya kita sekarang menggunakan SS atau stainless steel dalam banyak model populer. Stainless steel ini menolak korosi lebih dari CS konvensional dan dengan demikian umur panjang mereka mencakup harga yang lebih tinggi. Korosi pada pembangkit listrik termal. Korosi pada peralatan pembangkit uap terjadi di dua bagian boiler, yaitu sisi air dan sisi uap, dengan suhu api hingga 700 derajat Celcius, tergantung pada jenis, ukuran, dan kapasitas boiler. Gas buang dan partikel pada tabu mencapai suhu 1000 hingga 1200 derajat Celcius, menimpa permukaan luar tabung air boiler dan preheater, ciptakan atmosfer untuk korosi kimia yang agresif. Tabung yang rusak kehilangan ketebalan produk korosi yang logam akan sering retak, menderita korosi tegangan karena efek gabungan dari tekanan mekanis dan korosi. Korosi juga dapat terjadi pada pemanas udara pembakaran oleh gas sulfur yang bereaksi dengan kondensasi dan membentuk asam sulfat. Untuk mengatasi berbagai lapisan termal ini dapat digunakan di antaranya semprotan termal yang berbeda seperti NiCr dan Ni5Al berbasis semprotan dingin dan semprotan busur kawat memberikan hasil lebih baik untuk mencegah korosi panas baja boiler. Penyebab korosi. 1. Air dan garam. 2. Kelembaban, contohnya seperti embun, hujan, dan sebagainya. Lalu suhu ekstrim seperti panas, dingin, dan sebagainya. Lalu ada polumas industri, contohnya seperti molybdenum disulfida atau MOS2 dan grafit. Yang selanjutnya, kelembaban permukaan, contohnya seperti permukaan di daerah tropis yang lembab. Yang terakhir ada partikel di udara, contohnya seperti oksigen, karbon dioksida, dan polutan gas seperti SO2, O2, dan NO2. Mekanisme korosi dalam industri otomotif. Penggunaan magnesium atau Mg dalam mobil telah meningkat secara signifikan sebagai akibat dari tren bobot ringan baru-baru ini. Namun, ia memiliki karakteristik korosi yang buruk. Fase Mg lebih rentan terhadap korosi daripada fase yang dapat mengakibatkan korosi galvanik di antara fase. Kendaraan di jalan mengalami berbagai lingkungan, termasuk suhu yang panas dan dingin, serta beroperasi di daerah pesisir dan dekat pabrik kimia. Semua faktor ini dapat berkontribusi pada korosi atmosfer. Sementara itu, korosi celah menyebabkan oleh akumulasi kotoran dan serpihan di ruang terbatas seperti flensa pintu dan lubang roda. Sistem pembuangan otomotif sangat rentan terhadap pitting atau depresi tajam di permukaan logam karena adanya kondensat basah dan konsentrasi ion klorida yang signifikan. Mekanisme korosi pada pembangkit listrik termal. Ketika pembangkit energi panas tidak digunakan, komponennya rentan terhadap korosi. Selama shutdown, korosi dapat terjadi pada semua atau sebagian akibat pembangkit energi panas, di mana udara sekitar yang selalu mengandung uap air bersentuhan dengan permukaan logam. Banyak pembangkit energi panas terkorosi sebagai akibat dari pengumpulan bahan yang buruk atau kesadaran korosi yang tidak efektif dari pihak insinyur atau perancang instansi. Karena suhu tinggi, reaksi dapat terjadi antara berbagai partikel yang diendapkan serta dengan gas yang lewat di dekatnya, terutama SO3 atau sulfur trioksida dan SO2, sulfur dioksida. Senyawa yang dihasilkan kemudian dapat bereaksi dengan struktur logam tempat mereka melekat melalui difusi, menyebabkan korosi yang dipercepat. Langkah-langkah untuk mencegah korosi. 1. Dengan pelapisan permukaan.
Kita dapat mencegah korosi logam dengan melapisi permukaan menggunakan salah satu dari berikut, yaitu dengan mengoleskan minyak, cat, atau pernis pada permukaan. Contohnya seperti mengecat pagar rumah agar terlindungi dari cuaca yang mengakibatkan korosi. Lalu ada lagi dengan melapisi atau mengendapkan lapisan tipis dari logam lain yang tidak menimbulkan korosi. Contohnya seperti lapisan berbasis NiCr memberikan hasil yang lebih baik untuk ketahanan korosi panas. Lalu yang kedua dengan menghubungkan logam ke logam yang lebih elektropositif. Contohnya seperti Anda dapat melindungi besi dari korosi dengan menghubungkannya ke plat seng atau magnesium. Perlindungan katodik adalah nama yang diberikan untuk metode perlindungan ini. Yang ketiga, dengan membentuk lapisan fosfat atau kromat yang tidak larut. Perlakuan permukaan logam dengan asam fosfat karena membentuk lapisan fosfat yang tidak larut pada permukaan yang melindungi logam dari korosi. Namun, tingkat korosi biasanya dapat dikurangi dengan menyesuaikan struktur mikro, komposisi, dan arsitektur pelapis. Kesimpulan, untuk memerangi korosi pada sistem pendingin mobil, campuran inhibitor korosi baru telah dikembangkan. Seperti mobil yang basah tidak boleh dibiarkan di garasi yang panas, karena ini akan mempercepat korosi, karena air tidak mengering dan dapat mengembun pada bagian kendaraan yang dingin. Untuk mencegah pertumpahan asam baterai, bersihkan terminal baterai secara teratur menggunakan sikat kawat atau alat khusus, dan lapisi dengan petroleum jelly untuk mencegah korosi di area kontak ini. Nah, korosi di pembangkit listrik ini dapat dikendalikan dengan menggunakan teknik korosi dan pengetahuan teknologi, metode, standar, dan bahan. Daftar pusakanya yaitu link dari jurnal yang saya ambil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.